Siang hari, di ruang toilet lantai 4, Veronica baru saja selesai dengan urusannya di toilet kantor. Ketika dia hendak keluar dari ruang toilet, dari kejauhan dia melihat sosok Inara yang berjalan sendirian di koridor yang menuju ke arah toilet. Wanita itu berbalik dan melangkah ke bilik toilet, melepas kertas yang baru saja ditempel oleh office girl. Kertas bertuliskan, "Pintu rusak," itu dia tempel pada pintu toilet sebelah, bukan pintu yang sebenarnya rusak. Kemudian keluar dari toilet, berpapasan dengan Inara tanpa sepatah kata pun terucap antara mereka. Veronica tersenyum saat melihat Inara melangkah masuk ke ruang toilet dan memilih bilik yang tidak ada tanda tulisan, "Pintu rusak" terpampang. Setelah selesai, Inara mencoba membuka pintu bilik toilet, namun gagal. Dia mendorong, menarik, namun pintu itu tetap tak bisa dibuka. Kepanikan mulai menyelimuti wajahnya, keringat dingin bercucuran sementara dia terus berusaha mendorong pintu itu dengan harapan bisa terbuka. Setiap usaha yang gagal semakin menambah rasa cemas yang menggelayut di hatinya. Inara merutuki dirinya ketika menyadari dia meninggalkan ponselnya di meja kerjanya. Dengan panik, dia mulai menggedor pintu toilet dengan keras, berharap bisa didengar oleh orang lain. Tetapi, tak ada jawaban, hanya gemas suaranya sendiri yang menghantui. Di ruang divisi umum, Veronica sedang tertawa terbahak-bahak, membuat Isabella yang duduk di seberangnya menjadi penasaran. "Kenapa kamu tiba-tiba bahagia sekali, Vero?" tanya Isabella dengan alis yang terangkat. Vero melangkah ke arah temannya, lalu berbisik, "Aku berhasil mengurung Inara di dalam toilet." Bayangkan, dia pasti panik sekarang. Vero terkekeh, menikmati kekacauan yang telah dia ciptakan. Isabella tersenyum, tetapi dalam hatinya, dia merasa ini adalah peluang emas. "Inilah kesempatanku untuk mendekati Inara, menunjukkan sisi baikku," batinnya sambil merencanakan langkah selanjutnya. Vero, yang masih asyik dengan kegembiraannya, tidak menyadari perubahan ekspresi Isabella. "Bella, mau kemana kamu?" tanya Vero saat melihat Isabella beranjak dari kursinya. Isabella berpura-pura menguap, "Oh, aku ingin membuat kopi di pantry, ngantuk banget mataku." Padahal, niatnya sebenarnya adalah untuk segera mengeluarkan Inara dari toilet. Dengan langkah cepat dan hati yang berdebar, Isabella berjalan menuju toilet tempat Inara terjebak, berharap bisa menjadi pahlawan bagi Inara di saat yang tepat ini. Isabella melangkahkan kakinya menuju toilet dengan ekspresi tenang, meski hatinya sedikit berdebar. Ketika tiba di depan ruangan toilet, dia langsung disambut oleh suara gedoran pintu di salah satu bilik toilet. "Tolong, buka pintunya!" teriak suara dari dalam, yang Isabella kenali sebagai suara Inara. Dengan senyum tipis yang menghiasi bibirnya, Isabella merespon, "Tunggu sebentar, aku akan membantumu." Gadis itu melangkah ke arah bilik toilet. Sesampainya di depan pintu, gadis itu langsung menekan knop pintu, dan dengan mudah membuka pintu tersebut. Inara yang berada di dalam, terlihat terkejut sekaligus merasa lega. Matanya membulat ketika menyadari bahwa orang yang menolongnya adalah Isabella, teman dari Veronica yang tak lain adalah musuhnya di kantor ini. "Kamu baik-baik saja kan?" tanya Isabella, dengan nada yang terdengar peduli. Inara mengangguk, "Iya, terima kasih sudah membantu membuka pintu," ucapnya, masih dengan rasa heran mengapa pintu itu tak bisa dibuka dari dalam, tapi begitu mudah dibuka dari luar. Isabella menghela napas lega, "Syukurlah kalau kamu baik-baik saja." Tangannya mengusap lembut pundak Inara. Inara menatap tulisan yang ada di pintu bilik sebelahnya. Dengan kening berkerut, dia bertanya, "Tulisan ini kenapa ditempel di pintu ini, sedangkan pintu yang rusak ada di sebelahnya?"
Jari tangannya menunjuk ke arah kertas tersebut. Kemudian Inara menatap pada Isabella. Coba deh kamu masuk, kita lihat apa benar pintu itu rusak. Isabella yang ingin menjadi teman Inara bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh istri Vino itu. Dia melangkah menuju pintu toilet sebelah dan memasukinya. Setelah pintu ditutup, dia membukanya kembali dan langsung keluar dari bilik tersebut. Berarti pintu itu tidak rusak. Inara mendekati pintu toilet dengan tulisan, "Pintu rusak," dan merenung sejenak. Kenapa kertas ini ditempel di pintu yang salah ya? Tanyanya, masih dengan nada penasaran. Inara kemudian mengajak Isabella untuk kembali ke ruang kerja masing-masing. Ketika dia tiba di ruang Fat, bertepatan dengan Jasmine yang baru saja beranjak dari kursi kerjanya, berniat ingin menyusul Inara, karena sahabatnya pergi ke toilet dalam jangka waktu yang tidak sewajarnya. Gadis itu menghela nafas lega setelah melihat Inara kembali dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, Inara, akhirnya kamu kembali. Hampir saja aku ingin menyusul kamu. Aku terkunci di toilet, Jas, jawab Inara dengan raut muka yang serius. Kemudian dia segera mengambil ponsel dan menelpon suaminya, menceritakan kejadian saat dia di toilet. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Vino khawatir, melalui sambungan telepon. Alhamdulillah, Mas, aku baik-baik saja, jawab wanita cantik itu. Helaan nafas lega terdengar jelas dari seberang telepon. Aku akan mencari tahu siapa orang yang menempel kertas itu, ujar Vino sebelum menutup telepon. Iya, Mas. Isabella memasuki ruang divisi umum dengan langkah pelan, tangannya memegang secangkir kopi susu hangat. Dengan hati-hati, dia meletakkan cangkir itu di atas meja kerjanya, uap panas masih mengepul tipis dari permukaan cairan itu. Veronica, yang sudah menunggunya sejak tadi, mendongak dan bertanya, "Kenapa kamu lama sekali di pantry, Bella?" Isabella tersenyum tipis, seraya duduk di kursinya yang sudah terbiasa menopang hari-harinya yang sibuk. Tadi aku menunggu office girl membelikan bubuk kopi ini, jawabnya santai, berusaha agar Veronica tidak mencurigai apa yang dia lakukan sebelum ke pantry. Veronica hanya mengangguk, namun dalam hatinya, ada sedikit keheranan yang menggelayut. Sebelum sempat melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah panggilan dari HRD. Halo, Bu Devi, sapa Veronica saat sambungan telepon terhubung. Veronica, sekarang juga kamu saya minta ke ruangan HRD. Seru Bu Devi. Ada apa? Belum selesai dia mengajukan pertanyaan, sambungan telepon itu diputus oleh admin HRD. Isabella yang berpura-pura menyibukkan diri terkejut saat mendengar Veronica menyebut nama salah satu bagian personalia. Dia yakin, pasti ini ada hubungannya dengan tindakan temannya mengurung Inara di dalam bilik toilet. Cepat sekali Pak Vino bertindak, gumam Isabella dalam hati. Veronica beranjak dari kursi kerjanya. Sebelum keluar ruangan, dia melangkah menghampiri temannya. Bella, Ibu Devi menyuruhku ke ruang HRD, kira-kira ada apa ya? Wajah Veronica terlihat sedikit pucat. Semburat kekhawatiran terpancar dari wajahnya. Entahlah. Isabella mengangkat kedua bahunya. Mungkin mau perpanjangan kontrak. Dengan perasaan yang campur aduk, Veronica melangkah menuju ruang HRD. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat keberadaan Inara, Vino, dan office girl yang sempat bertemu dengannya di toilet saat pegawai kebersihan itu menempel kertas pengumuman di pintu bilik toilet. Atmosfer di ruangan itu terasa berbeda, membuat rasa takut menyelinap ke sudut hati Veronica. Semua mata tertuju padanya, pandangan dingin diarahkan pada Veronica, seolah-olah ada kemarahan yang ditujukan padanya.
Ada apa ya, Pak? Saya dipanggil ke sini. Tanya Veronica dengan suara bergetar. Ada hal penting yang ingin dibahas, jawab Pak Restu, selaku Kepala Divisi HRD. Biasanya jika ada karyawan yang bermasalah, melanggar peraturan perusahaan, bukan dia yang mengurus secara langsung, tapi karena Vino ada di ruangan ini, pria itu terpaksa langsung turun tangan menangani kasus ini. Pak Vino, saat saya menempel kertas pengumuman pintu rusak, Ibu Veronica masuk ke ruang toilet. Hanya kami saja berdua di ruangan itu. Saya juga sempat berkata padanya bahwa pintu yang saya tempeli kertas itu baru saja rusak, pintunya tidak bisa dibuka dari dalam. Sementara menunggu teknisi memperbaiki, supervisor menyuruh saya menempel kertas itu, terang Kiki. Saya yakin, Ibu Veronica yang memindahkan kertas pengumuman itu ke pintu sebelah. Apa maksudmu mengatakan itu, Kiki? Tanya Veronica, berpura-pura bingung. Kamu jangan sembarangan Mi. Sebelum Veronica sempat menyelesaikan kalimatnya, Vino langsung menyela. Kenapa kamu memindahkan pengumuman, pintu rusak, ke bilik sebelah? Suara Vino terdengar ketus, penuh kecurigaan. Tatapan tajam dan dingin dia layangkan pada wanita yang ingin mencelakai istrinya. Veronica hanya menggeleng, pura-pura tidak mengerti, seolah tidak melakukan kesalahan apapun. Saya tidak melakukan seperti yang Pak Vino tuduhkan, ucapnya dengan suara gemetar dan sedikit terbata. Pak Restu berkata, Veronica, kamu tidak usah mengelak lagi. Kami tahu kamu yang melepas pengumuman dari pintu rusak dan menempelkannya di pintu sebelah. Dengan wajah pucat, Veronica masih berusaha membela diri, ini fitnah. Kalian tidak bisa menuduh saya tanpa ada bukti. Bisa saja Kiki yang salah menempel kertasnya. Tangannya bergetar, menunjuk ke arah Kiki. Kiki tampak berusaha keras membela diri, kedua tangannya bergerak seraya berkata, kalau memang saya salah menempel, kenapa Ibu Veronica yang masuk toilet duluan sebelum Ibu Inara, tidak terkurung lebih dulu di bilik yang rusak? Pertanyaan Kiki membuat Veronica terpojok. Dia bungkam, bingung mau membalas apa. Kamu nggak bisa mengelak lagi. CCTV koridor menuju toilet sudah bisa menjadi salah satu bukti. Sebelum istriku masuk ke toilet, tak ada orang lain lagi selain kamu dan Kiki. Pak Restu memperlihatkan video pintu toilet yang dikirim oleh bawahannya. Di video itu memperlihatkan seorang karyawan HRD mencoba menempelkan tisu di daun pintu rusak, ternyata tisu itu bisa menempel karena ada sisa lem dari lakban yang sebagian tertinggal di sana. Video ini membuktikan bahwa Kiki tidak bersalah. Dia memang menempel pengumuman pada pintu yang benar. Vino menoleh ke arah Pak Restu, mimik wajahnya serius. Pak Restu, segera pecat wanita ini, karena tindakannya kali ini sudah fatal. Bayangkan saja, jika wanita yang bernama Isabella tidak cepat membantu membuka pintu, istri saya bisa saja pingsan di dalam toilet sempit itu. Mata Veronica terbelalak, tubuhnya membeku saat mendengar ucapan Vino. Isabella, sahabatnya yang selama ini dianggap sebagai sekutu, ternyata telah membocorkan rencana jahatnya. Bibirnya gemetar, tangannya langsung mengepal kuat. Pak Vino, Pak Restu, tolong maafkan saya, tolong beri saya kesempatan satu kali lagi, ucapnya dengan nada memohon. Perbuatan kamu kali ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kamu telah mencoba mencelakakan istri dari cucu pemilik perusahaan. Saya akan membuat surat pemecatan untukmu, ucap Pak Restu menyela, lalu menoleh pada bagian admin HRD. Devi, segera buatkan surat pemecatan atas nama Veronica. Lanjutnya dengan nada tegas yang membuat ruangan terasa semakin pengap. Kepanikan menyergap Veronica. Pak, tolong. Saya mohon, beri saya kesempatan sekali lagi untuk bekerja di sini.
Saya benar-benar menyesal, pintanya sekali lagi dengan suara yang bergetar, air mata mulai menetes membasahi pipinya yang pucat. Vino menggeleng tegas. Sudah bagus kami tidak membawa masalah ini ke jalur hukum. Harusnya kamu bersyukur, sahutnya dingin. Andai tadi istriku terkurung lebih lama, aku pasti akan menjebloskan kamu ke dalam penjara, ucapnya dengan suara yang dingin dan tanpa kompromi. Satu lagi, aku akan melakukan blacklist atas nama kamu di semua perusahaan dan instansi, lanjut Vino. Veronica menunduk, tak kuasa menahan tatapan tajam dari sekeliling yang seakan menghujam ke dalam jiwanya. Hidupnya, karirnya, semuanya seakan runtuh dalam sekejap. Sebuah kesalahan fatal yang telah mengubah segalanya, tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Setelah mengambil keputusan, Vino lalu menuntun tangan istrinya keluar dari ruangan HRD, meninggalkan Veronica yang masih terduduk lemah. Setelah menerima surat pemecatan, Veronica berjalan dengan langkah gontai memasuki ruangan divisi umum, tatapan matanya kosong dan serius. Isabella yang sedang mengetik di komputernya, segera menoleh dengan rasa penasaran yang memuncak. "Vero, ada apa? Kenapa kamu dipanggil ke HRD?" tanya gadis itu dengan nada penasaran. "Kenapa kamu menangis?" Veronica mendekati Isabella dengan tatapan yang tajam. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat, dia menamparkan pipi temannya. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan, membuat semua mata tertuju pada mereka. "Kamu perempuan munafik. Tidak usah berpura-pura baik terhadapku. Kamu pengkhianat," ucap Veronica dengan suara yang penuh amarah. Isabella yang terkejut, menahan pipi yang terasa panas dan memerah. Sedetik kemudian, dia membalas perbuatan Veronica dengan sebuah tamparan yang sama kerasnya. "Vero, aku hanya menyelamatkan Inara saja, tidak mengadukan perbuatanmu yang dengan sengaja membuat Inara terjebak di toilet yang rusak. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jika Inara sampai celaka, kamu pasti akan berurusan dengan polisi," ucap Isabella dengan suara yang bergetar, dadanya terlihat bergemuruh. Namun, Veronica tidak merespons. Dengan langkah berat, dia berjalan ke meja kerjanya, membuka laci dan mulai membereskan barang-barang pribadinya. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Setelah semuanya terkumpul dalam sebuah kotak, Veronica melangkah keluar dari ruangan tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Isabella dan rekan lainnya yang masih terpaku di tempat. Setelah Veronica keluar, seorang karyawan senior di ruangan itu berkata, "Aku harap, apa yang terjadi pada Veronica bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah mengusik sesama rekan kerja, apalagi mengusik istri petinggi perusahaan." Beberapa hari berlalu, hari ini Jasmine tidak bisa masuk kerja karena gadis itu sedang sakit. Siang ini, Vino ingin mengajak istrinya makan siang di luar kantor. Namun, Inara menolak ajakan suaminya. Wanita itu justru mengajak suaminya untuk sesekali makan siang di kantin perusahaan. "Sayang, aku dan King tidak terbiasa makan di sana," tolak Vino melalui sambungan telepon. "Mas, sekali saja aku minta kamu makan di kantin. Makanan kesukaan kamu banyak dijual di sana, rasanya juga tak kalah enak," bujuk Inara. Akhirnya, Vino dan King memutuskan untuk makan siang di kantin perusahaan. Siang ini, suasana kantin berubah menjadi luar biasa ramai, karena Vino dan King yang sebelumnya belum pernah makan di sana. Siang ini memasuki kantin. Saat mereka bertiga memasuki ruang kantin, semua mata tertuju pada mereka. Desas-desus dan bisik-bisik menggema di seluruh ruangan. Grup WhatsApp karyawan mulai ramai. Para wanita yang membawa bekal dari rumah,
siang ini tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk makan di kantin, membuat tempat itu mendadak penuh sesak. Vino dan King tampak sedikit canggung dengan perhatian yang mereka terima, karena orang-orang yang lebih dulu menunggu antrian langsung memberikan antriannya pada Vino, King, dan Inara, agar memesan makanan lebih dulu. Inara dengan ceria memilih berbagai jenis makanan, mendorong suaminya untuk mencoba makanan ini dan itu. King mengikuti dengan rasa ingin tahu, ingin mencicipi hidangan di kantin ini. Setelah mendapatkan makanan, ketiganya melangkah ke arah meja. Vino dan Inara duduk bersebelahan. Di tengah kehebohan orang-orang, Isabella tersenyum sambil memegang piring berisi makanan penuh warna. Matanya berbinar saat melihat King duduk di salah satu meja. Dengan memberanikan diri, dia mendekati meja tersebut. "Maaf Pak King, Pak Vino, Bu Inara, apa boleh saya ikut duduk di sini?" tanya Isabella.